Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini ya kawan-kawan semuanya ya. Saya yakin kawan-kawan di sini semuanya semangat. Oke, sebelum kita memulai kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Semangat. Semangat semangat Oke, itu adalah ciri khas dari SDD ya. Sebenarnya Self Development Day, pengembangan diri. Nah, pada saat ini saya akan memberikan materi berkenaan dengan how men-setting, bagaimana kita cara men-setting sebuah goal yang tepat dan itu memang berefek bagi kita semuanya. Ya. The power of goal setting. Make your goal, strengthen your belief and get your success. Oke. Berikut materinya. Simak. Nah, ini biodata saya. Saya S1 di S1 Psikologi di Unpad Malang, kemudian ada S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini saya sebagai seorang dosen di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke. Nah, ketika kita ngomong masalah problematika saat ini sebagai seorang mahasiswa, pastinya kita akan melihat problematika yang saat ini mungkin kita rasakan, ya. Dan yang terpenting yang kawan-kawan harus pahami bahwa ternyata persoalan-persoalan yang terjadi saat ini itu banyak berkenaan dengan yang pertama adalah banyak yang lulus tidak tepat waktu, ya. Bisa jadi harusnya 4 tahun, tapi bisa jadi menjadi 5 tahun. Dan kemudian ada yang 6 tahun, bahkan ada yang DO. Kenapa? Kenapa sampai seperti itu, ya? Persoalan kedua adalah berkenaan dengan skripsi. Ada seseorang yang kuliah gitu ya, pada saat mau menjelang skripsi atau saat mengerjakan skripsi ternyata skripsi nggak dikerjakan. Akhirnya apa? Molor dari 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kebanyakan 8 tahun sepertinya, hanya 7 tahun ya maksimal ya, 14 semester begitu ya. Nah, ketika saat itu dan skripsinya belum selesai, yang terjadi apa? Dia menjadi DO begitu. DO. Ini menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh mahasiswa begitu ya. Dan persoalan ketiga yang banyak terjadi di kalangan kita adalah ketika Anda sebagai seorang mahasiswa itu sudah selesai kuliah, katakanlah sudah lulus kuliah, maka bingung mau ngapain setelah ini. Bener nggak? Coba tanya kakak kelas Anda atau orang-orang dekat Anda ketika mereka selesai kuliah pun mengalami seperti itu. Kenapa sampai seperti itu? Nah, problematika inilah yang saat ini banyak terjadi di kalangan kita sebagai seorang mahasiswa. Maka perlu ada solusi untuk menangani hal ini, ya. Bagaimana solusinya? Nah, yang pertama adalah kita sebagai seorang mahasiswa itu harus paham job desk kita seperti apa. Kenapa kita perlu memahami sebuah job desk? Coba perhatikan di sini. Job desk sebuah bagian yang menjelaskan dan gambaran umum mengenai sebuah peran pekerjaan yang akan dilakukan. Secara sederhana, job desk itu diartikan sebagai tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang akan diemban dan dipegang sebuah perusahaan atau sebuah pekerjaan. Artinya sebenarnya yang harus memiliki job desk itu tidak hanya, ingat ya, tidak hanya seorang pekerja, tetapi kita, Anda, saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, itu juga harus memiliki yang namanya job desk. Kenapa job desk itu harus dimiliki? Karena job desk itu akan menjelaskan semua kegiatan kita mulai dari awal kita masuk kuliah, nanti sampai kita akan selesai kuliah, itu kita akan dipandu oleh job desk itu sendiri. Kenapa? Karena manfaat dari job desk itu adalah sebagai panduan, pedoman kerja, serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi, ya, atau dari kegiatan kita. Maka sebenarnya setiap orang itu perlu yang namanya job desk. Apa? Job desk, job description. Saya contohkan. Petinju itu memiliki job desk apa? Job desk-nya adalah melakukan pukulan dan bertahan antara 60 sampai 150 pukulan setiap ronde. Ingat, setiap ronde. Satu ronde berapa? 3 menit. Ingat ya. Berapa? 60 sampai 150 pukulan dia memukul atau dipukul atau bertahan begitu, itu 60 sampai 150 pukulan dalam berapa? Satu ronde.
Bayangkan kawan-kawan, kalau seandainya seorang petinju itu tidak memiliki yang namanya job description, tidak mengetahui job desk-nya seperti itu, apa yang terjadi? Pukul 5 kali KO begitu, dia geblak, pingsan katakanlah, atau kesakitan gitu, dan dia menyerah. Aduh, kok Yongi ini ternyata jadi petinju. Itu kalau kita nggak paham tentang job desk kita. Tapi kalau seorang petinju itu paham tentang job desk-nya, bahwa job desk petinju itu adalah memukul, bertahan dan memukul selama berapa? Selama 1 ronde. Katakanlah kalau amatir itu hanya 3 ronde begitu ya. Setiap ronde itu berapa? 60 sampai 150 kali pukulan, dipukul maupun memukul. Bayangkan. Maka ketika seorang itu memahami job desk-nya, apa yang terjadi seorang petinju? Dia akan berlatih. Pertama mungkin dia jab, berlatih jab, kemudian uppercut, kemudian right hook dan seterusnya, dan dia nggak capek-capek untuk belajar atau mempelajari yang namanya bagaimana cara bermain tinju. Akhirnya apa? Dia mau bertanding dan dia menjadi seorang juara. Begitu pula kita sebagai seorang mahasiswa, kawan. Jadi sebagai seorang mahasiswa itu tidak kemudian Anda selesai katakanlah gitu ya, Anda masuk kuliah, Anda nggak paham kira-kira tugas saya apa di mahasiswa itu. Ini yang banyak terjadi di kalangan kita. Kenapa? Karena ternyata ketika dia masuk universitas itu hanya ikut-ikutan. Itu menjadi problematika mahasiswa, gitu ya. Sehingga apa? Ketika ada persoalan-persoalan, katakanlah banyak tugas yang menumpuk dan kemudian harus mengerjakan skripsi. Karena kalau dia ini memahami job desk, maka dia akan melaksanakan itu semua sampai selesai. Namun ketika dia itu nggak paham tentang job desk-nya sebagai seorang mahasiswa, yang terjadi apa? Dia akan mudah luntur sebagaimana petinju yang tidak tahu job desk-nya ketika bertanding kemudian dipukul 60 kali sampai 150 kali kemudian dia menyerah. Berarti dia nggak paham tentang job desk-nya. Artinya apa? Dia sebenarnya ketika nggak paham tentang job desk-nya, berarti sebenarnya dia belum berlatih sebenarnya. Maka nggak layak untuk bertanding. Ya, kita pun seperti itu. Lalu apa job desk-nya Pak? Mahasiswa itu. Mahasiswa itu adalah seorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar dan sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terjadi akademik, ya. Politeknik mungkin, bisa sekolah tinggi, bisa institut atau universitas. Kalau untuk jenjang S1 kayak Anda itu adalah 3,5 sampai 7 tahun. Mungkin minimal itu lulus 3,5 tahun bisa. Kemudian maksimal 7 tahun. Lebih dari ini adalah DO. Persoalannya adalah standar kurikulum S1 itu berapa? 4 tahun. Pastinya ya, 4 tahun. Kalau Anda nggak paham bahwa job desk Anda itu menyelesaikan kuliah standarnya 4 tahun, ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, sehingga kita perlu tahu nih, tugas sebagai mahasiswa apa? Belajar membuat tugas, membaca buku, membuat makalah, presentasi, diskusi, hadir di seminar-seminar atau kegiatan lainnya yang bercirikan kekampusan seperti organisasi kampus atau UKM. Ketika panjenengan semuanya, ketika Anda semuanya memahami job desk Anda sebagai seorang mahasiswa yang tugasnya adalah membuat tugas dan sebagainya, maka ketika Anda memperoleh sebuah tugas, katakanlah gitu ya, kemudian Anda saat itu tahu job desk Anda adalah mengerjakan tugas, apa yang terjadi? Anda akan kerjakan tugas itu dengan baik sebagaimana seorang petinju tadi melakukan pukulan 60 kali sampai 150 kali dalam waktu 3 menit. Nah, itu menjadi hal yang wajar ketika Anda tidak memahami job desk Anda, maka yang terjadi adalah Anda merasa ketika ada beban lebih, ketika Anda mendapatkan tugas yang lebih, katakanlah deadline tertentu, katakanlah sekarang tugas kemudian 1 minggu lagi dikumpulkan dan Anda nggak paham tentang job desk Anda, yang terjadi apa? Anda akan cenderung mengeluh dan kemudian mungkin bisa jadi Anda tinggalkan itu. Dan itulah yang terjadi. Bisa jadi problematika itu disebabkan hanya ini. Ya. Menyebabkan problematika ini. Skripsi belum selesai, ya. Bingung mau ngapain setelah kuliah dan seterusnya. Oke. Nah, maka yang penting akan saya jelaskan di sini adalah bahwa yang namanya setiap perguruan tinggi itu punya visi dan misi. Nah, ini sebenarnya yang akan saya gambarkan kepada kawan-kawan mengenai job desk dan bagaimana sebuah visi dan misi serta tujuan itu bisa kita resapi, kemudian kita
bisa implementasikan dalam kegiatan perkuliahan kita. Visi prodi psikologi itu adalah menjadi program studi psikologi yang unggul dan inovatif dalam psikologi terapan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Misinya ada 4 di sini ya. Ada berkenaan dengan pendidikan, kemudian penelitian dan penelitian terapan begitu ya, terutama psikologi pendidikan dan industri organisasi, kemudian melakukan pengabdian masyarakat dan menyelenggarakan tata kelola. Ini tugasnya prodi. Nah, tujuannya seperti ini. Yang terpenting di sini itu adalah bahwa profil lulusan kita harusnya Anda pahami. Kenapa? Karena ini adalah jobdesk Anda nantinya ketika Anda sudah selesai di jenjang S1 di psikologi UMSIDA. Anda memahami, oh ternyata saya di psikologi itu diajari ini, nanti fungsinya adalah untuk ini. Sehingga ketika Anda memahami itu, maka ketika Anda keluar nantinya ketika Anda keluar dari S1 psikologi UMSIDA ya, maka Anda bisa mengaplikasikan ilmu Anda dalam profil-profil ini. Yang pertama adalah staf bidang SDM. Anda bisa belajar itu ya. Ada mata kuliah tertentu yang mengajarkan tentang SDM. Yang kedua adalah pengajar dan terapis. Ini menjadi poin di dalam psikologi UMSIDA ya. Kemudian fasilitator dan motivator dalam pelatihan, dan ini ada mata kuliahnya. Maka kenapa mata kuliah diberikan? Untuk memfasilitasi Anda agar bisa menjadi seorang fasilitator dan motivator dalam sebuah pelatihan. Asisten psikolog, ada magang-magang di psikologi di P3TU ya. Ketika Anda berminat, magang-magang itu akan menjadikan Anda profesional sebagai asisten psikolog. Yang selanjutnya terhadap pelaku usaha mandiri. Dan ini menjadi poin utama. 5 hal ini adalah profil yang harus kawan-kawan ketahui supaya kawan-kawan paham, oh ternyata saya nanti tujuannya kemana ya. Ketika saya memilih industri organisasi, maka saya harus ke sini. Ketika saya memilih menjadi seorang terapis, maka yang saya pelajari harusnya ini. Dan magang harusnya saya gini. Ketika saya ingin menjadi fasilitator dan motivator dalam pelatihan, maka yang saya perkuat harusnya seperti ini. Ketika saya ingin menjadi asisten psikolog pun seperti itu, dan seterusnya. Ketika saya ingin menjadi pelaku usaha, maka yang saya pelajari adalah mata kuliah ini dan ini begitu. Dan ini menjadi harus kawan-kawan pahami supaya apa? Kita sadar bahwa jobdesk kita seperti ini, Rek. Gitu. Ketika kita memahami gambaran atau job description dari seorang mahasiswa bahwa nanti tujuannya adalah ini, maka kita akan lebih mampu dan lebih enak di dalam mencapai itu. Ingat, dicapai semua kegiatan ini, salah satunya gitu ya, semua kegiatan ini itu bisa dicapai dalam secara normal kurikulum S1 4 tahun itu tepat waktu. 3,5 tahun itu paling cepat ya. Kemudian 7 tahun itu paling lambat. Setelah itu DU. Maka manfaatkan harusnya memang tepat waktu. Karena apa? Karena problem saat ini yang terjadi ya di antara mahasiswa adalah molor ketika kuliah. Kenapa? Karena skripsinya belum selesai. Karena apa? Karena disibukkan oleh tugas yang lainnya. Karena apa? Karena dia nggak punya prioritas di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui, Anda sudah mengetahui jobdesk Anda seperti apa, yang kedua yang penting harus ada itu apa? Yang penting harus ada apa? Yang disebut dengan goal setting. Apa? Goal setting. Ya. Nah, set your smart goal. Kenapa kita sebagai seorang mahasiswa itu perlu membuat goal yang smart, ya, goal yang bagus, goal yang unggul, begitu? Karena ternyata menurut Locke dan kawan-kawan, ya, goal itu diartikan sebagai is what an individual is trying to accomplish. Ya, goal itu mengandung suatu hal yang harus dicapai di masa depan. Ya, asumsi penelitian ini mengenai penentuan tujuan adalah bahwa tujuan atau goal setting itu merupakan pengatur secara langsung akan perilaku atau tindakan seseorang. Jadi, goal itu merupakan pengatur seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi setiap tindakan manusia itu kan diawali dari niat. Niat itu apa? Niat itu adalah tujuan. Tujuan itu apa? Goal. Kalau kata di Islam itu innamal a'malu binniyat, gitu ya. Bahwa setiap perilaku itu diawali dari niat atau dilatar belakangi oleh sebuah niat. Maka memang yang namanya goal itu penting untuk kita set. Ketika kita sudah mengetahui jobdesk kita seperti apa, kita memahami mengenai tugas sebagai seorang mahasiswa itu harusnya seperti apa gitu ya. Kemudian ketika setelah lulus itu apa yang harus dicapai dengan profil-profil yang sudah ada, yang sudah kita berikan dalam sebuah
dosen mata kuliah, katakanlah begitu. Maka yang selanjutnya adalah kita harus membuat goal. Kenapa? Karena banyak dari kawan-kawan kita itu nggak punya goal yang jelas dalam perkuliahan. Ketika dia masuk kuliah, mungkin dia nggak punya tujuan yang jelas, hanya ikut-ikutan saja. Ketika dia itu mengikuti organisasi itu hanya ikut-ikutan saja atau karena kewajiban saja, ya. Ini menjadi persoalan penting sehingga apa? Nggak akan jadi kalian ketika kalian nggak punya goal tertentu, ya. Kenapa? Balik lagi bahwa penentuan tujuan atau penentuan goal setting itu adalah pengatur secara langsung akan perilaku atau tindakan kita. Goal itu bagaikan peta, Rek. Coba katakanlah gitu ya. Kita saat ini, saya juga belum pernah, saya belum pernah ke Australia gitu kan ya. Katakanlah saya ditaruh di sana atau kalian datang ke Australia. Kemudian kawan-kawan nggak tahu kan barat mana, selatan mana, kemudian timur mana. Kalau ke barat itu ke arah mana? Katakanlah Anda diturunkan di Melbourne gitu ya. Anda pingin ke salah satu kota di Melbourne, katakanlah gitu. Nah, kalau seandainya Anda nggak punya peta, gitu ya, Anda nggak punya peta, apalagi Anda nggak punya tujuan yang jelas mau kemana, apa yang terjadi? Kawan-kawan akan bingung mau kemana. Kawan-kawan akan bingung mau berjalan kemana. Mungkin sama halnya ketika kita melihat seorang di jalan, katakanlah seorang schizofren, katakanlah gitu, dia berjalan kemari karena ada sebuah cerita gitu ya, ada cerita dia pasien dan sudah sembuh, alhamdulillah begitu. Dan kemudian dia ini bercerita bahwa ketika dia itu berjalan dia nggak tahu entah kemana begitu. Akhirnya dia menyusuri berbagai macam jalan sampai nggak tahu kemana. Akhirnya suatu ketika dia ditemukan oleh keluarganya. Nah, seperti itu kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak jelas tujuannya, kemudian nggak punya peta, kemudian nggak punya tujuan jelas. Oke, kita punya peta, tapi tujuannya nggak jelas kemana. Mau kemana kita? Mau ke arah sini? Atau mau ke arah sini? Mau ke arah sini, sampai sini paling kita akan berbicara, kok jauh ya, mau kemana ya? Bingung akhirnya. Apa? Motivasinya turun untuk melanjutkan ke arah sini. Tapi kalau seandainya kita sebagai seorang manusia, ya, seorang mahasiswa katakanlah, punya tujuan yang jelas. Aku mau ke Dockland, katakanlah ya, Dockland di sini ya. Kemudian posisiku ada di Westgate Freeway ini, ya. Kemudian bagaimana cara ke sana? Maka aku mengikuti alur yang ada di sini. Sampailah ke sini. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Kalau seorang nggak punya tujuan jelas itu dia akan bingung. Dia akan ke sini berjalan saja sampai sini, mungkin dia akan balik lagi. Ngapain aku ke sini? Mending aku balik saja. Kemudian dia jalan ke sini lagi gitu ya. Sampai ke City Road gitu ya. Kemudian ternyata di sini dia juga nggak punya tujuan jelas. Akhirnya dia kok jauh ya, melihat jalan yang sepanjang itu, dia akan balik lagi ke posisi ini. Beda dengan orang punya tujuan. Itulah yang membuat seorang itu berhasil atau tidaknya. Ya, banyak contoh sekali. Ketika kita melihat tujuan, ketika kita mengurai sebuah tujuan gitu ya, maka ternyata memang tujuan itu akan mengantarkan perilaku kita menuju apa yang kita capai. Namun goal itu harus spesifik, ya. Menyusun goal itu sama dengan memfokuskan perhatian kita pada apa yang kita inginkan di masa depan. Jadi ketika kita menyusun sebuah goal itu, kita menginginkan kira-kira apa yo? Penginku di masa depan itu apa yo? Ketika kita sudah tahu tujuan kita ke arah sana, katakanlah kita ingin menjadi seorang HRD gitu ya, maka yang terjadi perilaku kita, apa yang kita pelajari itu juga akan mengarah ke sana. Beda dengan ketika dia ingin menjadi seorang terapis, maka yang dipelajari adalah tentang terapi-terapi anak berkebutuhan khusus katakanlah, kemudian dia mengikuti pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Dan itu membedakan tujuan-tujuan itu, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita harus spesifik di dalam membuat sebuah goal, ya. Kalau nggak spesifik bingung, hanya punya peta saja, tetapi mau ke arah mana nggak tahu. Apalagi kalau nggak ada peta, gitu ya, nggak ada peta, bingung mau kemana kita. Nah, itulah pentingnya sebuah tujuan. Nah, penelitian di Yale University mengejutkan sekali hasilnya, begitu ya. Nah, pada tahun 1952 diadakan sebuah pensurvei di Yale University kepada mahasiswa-mahasiswa. Pertama mereka diberi pertanyaan, apakah Anda mempunyai impian?
Kemudian hasilnya diperoleh 30% menjawab iya, mereka punya impian. Sedangkan 70%-nya jawab tidak. Jadi ketika mereka diberikan angket gitu ya, skala katakanlah gitu ya. Kemudian dari 30% orang ini menjawab, iya saya punya tujuan. 70% nggak punya. Kemudian dari 30% yang punya tujuan tadi itu diberi pertanyaan kembali. Apakah kamu menulis mimpi itu dengan jelas? Ingat ya, dengan jelas, terukur, dapat dicapai dengan usaha, realistis dan dalam kurun waktu tertentu. Ditanya kayak gitu. 97% dari 30% tadi itu menjawab tidak, dan hanya 3% saja menjawab iya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Pada 20 tahun kemudian, pada tahun 1972, di tim survei mempublikasikan hasil penelitian mereka. Apa hasilnya? 30% menjawab iya, mereka punya impian, punya penghasilan lebih besar dari rata-rata 70% yang jawab tidak tadi itu. Ini. Ya. Jadi ternyata 30% yang menjawab iya itu memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 7% yang jawab tidak. Nah, yang menjadi luar biasa lagi adalah bahwa 3% mahasiswa yang menuliskan impian itu dengan jelas tujuannya mau kemana begitu ya, apa yang ingin dicapai olehnya, mempunyai penghasilan 5-6 kali lipat lebih besar daripada 97% rekannya yang tidak menulis tujuannya dengan jelas, terukur, dapat dicapai, dan realistis serta dalam waktu tertentu. Ini hasil penelitian. Sehingga sangat penting sekali yang disebut dengan tujuan. Kenapa? Karena menurut Luke dan Latham ya, bahwa ada 4 mekanisme yang ada di dalam ketika kita men-set sebuah tujuan ya. Jadi ternyata ada 4 hal nih, dan ini berdasarkan penelitian. Yang pertama adalah tujuan dapat mengarahkan perhatian dan tindakan seorang kepada tugas yang relevan untuk dicapai. Artinya apa? Ketika Anda sebagai seorang mahasiswa itu punya tujuan yang jelas, maka ketika Anda punya halangan, katakanlah di sini ya, Anda tinggal masukkan saja tek. Anda tinggal berjalan saja ke arah yang sudah Anda tuju. Kenapa? Karena ini akan mengarahkan kita kepada tugas-tugas yang relevan untuk mencapai prestasi tersebut. Saya pernah membuat sebuah tujuan. Tujuan saya dulu adalah menjadi seorang dosen, kemudian memiliki rumah, gitu ya. Memang tujuan saya dulu memang tidak jelas, tetapi memang saya kasih batas waktu dan kemudian saya tulis spesifik begitu. Tidak tahu ya, selang beberapa waktu lamanya begitu, ternyata keinginan menjadi seorang dosen yang sudah saya tulis dulu itu ternyata tercapai. Saya juga nggak tahu, tetapi memang ketika itu arah apa yang saya inginkan itu, perilaku yang saya lakukan itu memang mengarah ke arah sana. Ambil kuliah, kemudian setelah kuliah itu kemudian balik ke kampus lagi gitu ya, kemudian mengajar. Ternyata itu yang mengarahkan saya dalam mencapai sebuah tujuan itu. Perilaku itu, perilaku yang relevan itu yang kita pilih gitu ya. Katakanlah Anda ingin menjadi seorang HRD, maka pelatihan-pelatihan yang Anda ikuti itu bisa jadi pelatihan tentang HRD, bukan pelatihan tentang terapis dan yang lain sebagainya, tetapi tentang ke-HRD-an. Itu ketika Anda ingin jadi seorang HRD. Namun ketika Anda ingin menjadi seorang terapis, kemungkinan Anda nggak suka di pelatihan-pelatihan tentang HRD, tetapi Anda memilih pelatihan-pelatihan yang tentang terapis-terapis begitu ya. Nah, itulah yang mengarahkan tujuan itu akan mengarahkan perhatian dan tindakan seorang pada tugas yang relevan. Yang kedua adalah tugas itu berfungsi untuk memberikan energi yang menggerakkan atau mobilisasi pada usaha yang tinggi untuk mencapai performance. Nah, ini menjadi persoalan, ini menjadi hal yang penting. Ketika kita nggak punya tujuan itu, maka bayangan kita setelah lulus, katakanlah saat ini Anda kuliah gitu ya, kemudian kita mengatakan, aku kuliah, akeh tugas terus lapu aku. Terus ngapain saya? Ketika banyak tugas kemudian saya nggak bisa, ngapain saya susah-susah mengerjakan? Wong saya cuma kuliah aja gitu ya. Beda dengan ketika Anda itu memiliki tujuan yang jelas untuk kuliah. Apa tujuan Anda ketika kuliah? Maka ketika ada tugas yang bermacam-macam, Anda menjadikan itu sebuah tantangan bagi Anda untuk Anda selesaikan, ya. Kemudian Anda ketika menyelesaikan itu ada kepuasan tersendiri dan Anda lebih paham tentang apa yang Anda inginkan nantinya, dan kemudian Anda akan menjadi sesuatu yang Anda tuju nantinya. Yang ketiga adalah tujuan itu mengaruhi tindakan untuk pencarian dan penggunaan pengetahuan serta strategi yang relevan terhadap tugas. Orang yang punya tujuan itu lebih kreatif daripada yang tidak mempunyai tujuan. Kenapa? Pertama, semangatnya semakin tinggi. Yang kedua adalah dia akan lebih kreatif.
bagaimana caranya mencapai satu hal tertentu begitu, katakanlah menjadi seorang HRD atau menjadi seorang terapis katakanlah gitu, atau menjadi seorang motivator, bagaimana caranya, maka dia ini mencari jalan bagaimanapun caranya yang pasti itu halal dan dibenarkan oleh syariah untuk mencapai tujuan tersebut. Beda dengan mereka yang ala paling yo, kalau seandainya saya lulus ya sudah, mungkin kerja ya apa adanya. Beda dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Yang ketiga, ternyata ketika kita punya tujuan itu akan mempengaruhi ketekanan seseorang untuk mencapainya. Ketika ada sebuah masalah, seperti halnya seorang petinju tadi, petinju kan dia tahu job desk-nya, kemudian tujuannya adalah menang, mengalahkan dengan memukul mungkin 60 sampai 150 kali pukulan. Ketika seorang itu nggak tekun, yang terjadi apa? Ketika dia kena pukulan mungkin ketika dia kena pukulan pertama kali ketika bertanding, kemudian dia merasa sakit karena nggak punya tujuan yang jelas, akhirnya apa? Dia menyerah untuk melanjutkan menjadi seorang petinju. Begitu pula menyerah menjadi seorang mahasiswa yang lulus tepat waktu. Oke, ketika dia dihantam oleh skripsi, ketika dia punya tujuan yang jelas, apa yang terjadi? Katakanlah tujuannya lulus 4 tahun gitu ya, setelah itu dia mau jadi apa katakanlah gitu, maka yang terjadi adalah ketika dia mengerjakan sebuah skripsi, ketika dia mendapatkan permasalahan dalam mengerjakan skripsi, maka bagi dia permasalahan adalah sebuah tantangan sehingga dia harus tekun untuk mencapainya. Nah, itu sebenarnya yang mengantarkan sebuah tujuan itu, sehingga seorang yang punya tujuan itu lebih memiliki kecepatan, lebih memiliki ketekunan, lebih memiliki energi, ya, lebih kreatif di dalam menjalani kehidupannya atau menyelesaikan sebuah masalah yang itu menjadi fokus tujuannya. Nah, ternyata tujuan tidak serta-merta, kawan, dapat meningkatkan persepsi diri, itu nggak serta-merta. Motivasi diri nggak serta-merta, ya. Kemudian nggak tiba-tiba tujuan itu moro-moro, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba moro mencapai, itu enggak seperti itu. Tapi tujuan itu harus apa? Spesifisi, ya, specify gitu ya, spesifik di sini maksud saya. Kemudian proximity, kemudian difficulty, gitu ya. Kemudian penetapan tujuan yang jelas juga akan menampakkan adanya peningkatan antusiasme. Dan dengan adanya tujuan yang penting bagi seseorang akan mengantarkannya pada produksi energi yang besar daripada tujuan yang tidak terlalu penting. Artinya apa? Ada dua hal yang perlu dicatat di sini. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Ingat ya, jelas akan menampakkan adanya peningkatan antusiasme seseorang di dalam melakukannya atau mencapainya. Yang kedua adalah ketika tujuan itu penting baginya, maka akan mengantarkan produktivitas yang luar biasa daripada mereka yang nggak punya tujuan atau tujuannya nggak jelas. Sehingga banyak orang, banyak mahasiswa, ketika mereka itu ingin mencapai tujuannya tetapi tujuannya nggak jelas, salah mencapai atau salah menuliskan sebuah tujuan, maka realisasi ini juga akan sulit untuk dilakukannya. Sehingga dia perlu apa? Smart, cerdas. Smart itu artinya adalah specific, measurable, achievable, realistic atau relevan, dan time bound. Kalau nggak seperti ini, sulit sekali untuk mencapai sebuah tujuan. Kenapa? Karena dia tujuannya, katakanlah dia punya peta saja, pengen ke Australia kayak tadi. Hanya Australia saja sudah, sampai di sana bingung mau ngapain. Kenapa? Nggak ada tujuannya jelas. Dia pengen ke Melbourne atau ke mana dan seterusnya, ke Sydney dan seterusnya. Kalau dia nggak punya tujuannya jelas, akhirnya dia hanya sampai sana sudah selesai. Ini pernah saya alami. Ketika tujuan saya mencapai itu sudah selesai semuanya, kemudian saya ingin mencapai sebuah tujuan yang lagi, tetapi tujuannya itu nggak jelas, nggak smart, nggak spesifik, nggak measurable, nggak achievable, nggak realistik, dan nggak time bound, saya ternyata cenderung malas untuk mengerjakan atau mencapai tujuan tersebut. Ketika saya ada halangan, nggak ada usaha untuk mencapainya. Ini saya alami sendiri. Maka Anda ketika membuat sebuah tujuan harus apa? Smart, oke? Harus smart. Nah, sebuah tujuan itu apa? Harus smart, ya. Sebuah tujuan itu harus smart, ya. Smart goal.
SMART itu spesifik. Spesifik itu apa? Perlu Anda perhatikan ini. Kenapa? Karena nanti Anda akan membuat sebuah goal yang harus smart, harus cerdas, harus spesifik. Buat target itu spesifik, jelas, apa, kapan, dan di mana. Ingat ya, spesifik itu jelas, apa, mungkin jelasnya itu apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda ingin capai, kemudian kapan Anda mencapainya, dan di mana itu dilakukan. Ya, hindari menggunakan kata yang luas. Ya, contoh kata luas itu saya ingin lulus, itu sangat luas sekali. Ya. Tetapi tetapkan angkanya. Nanti akan saya contohkan, ya. Kenapa? Karena tujuan itu harus spesifik, benar-benar. Kalau hanya ingin lulus saja, ini sama dengan tujuan yang ingin saya capai yang saya tulis, ya. Saya nggak ada batas waktunya. Saya pingin, katakanlah saya pingin haji. Saya pingin punya bisnis. Itu aja. Ternyata itu sangat sulit akan saya capai. Kenapa? Nggak ada evaluasinya, nggak spesifik, sehingga ketika saya memperoleh persoalan tertentu di dalam mencapai tujuan tersebut, ya nggak akan saya teruskan tujuan itu. Kenapa? Karena nggak spesifik, nggak smart begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Agar target dapat dipantau, sudah seharusnya ada patokan ukuran dengan cara menentukan kriteria tujuan yang dapat diukur perkembangannya. Artinya apa? Tujuan itu tertarget dan dapat diukur, kuantitatif kalau bisa. Sehingga Anda bisa menilai, lulus 4 tahun, ya sudah 4 tahun, ketika lebih 4 tahun berarti apa yang salah di sini. Kemudian achievable, ya. Tujuan itu dapat dicapai dan menyemangati untuk dicapainya. Nggak terlalu susah dan nggak terlalu mudah. Nggak terlalu susah dan nggak terlalu mudah, ya. Serta mengandung hal yang menantang, ya. Yang keempat adalah relevan, sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda. Jadi kita itu punya tujuan jangka panjang, kita potong-potong, ya, kita potong jadi kecil-kecil begitu, kemudian bisa kita lihat hasilnya dalam waktu dekat. Kenapa? Karena manusia kecenderungannya adalah reward itu adalah dekat, ya, reward itu dekat, tidak jauh. Ketika reward itu dekat dan nampak begitu, maka dia akan lebih semangat untuk mencapainya daripada reward yang sangat jauh. Maka ketika Anda punya tujuan yang jauh ke depan, ya, punya visi yang jauh ke depan, maka ini dipotong-potong menjadi kecil-kecil gitu, ya, supaya Anda bisa mencapainya, supaya lebih spesifik dan measurable sebenarnya, ya. Kemudian relevan dengan tujuan Anda, kemudian relevan dengan visi misi. Ketika Anda di perusahaan, maka sesuaikan dengan perusahaan. Ketika Anda kuliah, maka sesuaikan dengan kuliah di mana Anda kuliah. Katakanlah ada di Umsida, maka profil di psikologi Umsida itu harus Anda pegang untuk menjadi smart goal Anda begitu. Kemudian time bound, harus ada deadline. Nggak bisa nggak ada deadline. Kenapa? Nggak bisa dievaluasi. Katakanlah Anda nggak punya deadline tertentu. Katakanlah Anda kuliah nggak punya deadline 4 tahun. Wah, kok moro-moro kok tiba-tiba sudah 7 tahun ya? Wah, ini akhirnya Anda DO. Kenapa? Anda nggak punya time bound dalam hidup Anda. Oke? Contohnya seperti ini dalam buat. Maka nanti silakan dicontoh ini. Kemudian silakan diaplikasikan dan ditulis, karena tugasnya adalah membuat smart goal begitu, ya. Maka Anda harus membuat smart goal yang betul-betul sesuai dengan spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Oke. Contoh, kurikulum S1 psikologi itu lulus tepat waktu 4 tahun, ya. Itu normal. Dengan IPK 2,75 atau 2,8 gitu, ya, sampai 4 di rentangan ini, jangan sampai di bawah ini, ya. Apalagi kalau sebenarnya 3 itu menjadi batas sebenarnya, ya. 2,8, 2,9 lah, jangan sampai di bawah itu, ya, ya, sampai 4. Oke, katakanlah goal saya adalah lulus tepat waktu 4 tahun dengan IPK, katakanlah IPK saya itu 3,6 atau 3,7, ya. Nah, cara membuat goalnya adalah, katakanlah saya diasek nih, saya pisah-pisah, saya potong-potong. Goal semester 4, goal semester 5, goal semester 6, goal semester 7, dan goal semester 8. Ketika Anda setiap semester itu Anda punya goal, maka ketika Anda ingin membuat goal semester 5, ini Anda bisa melakukan evaluasi, dan ini pentingnya ketika goal itu dipotong-potong. Akan lebih mudah. Ketika Anda di sini nggak mencapai, maka harus Anda evaluasi dalam goal Anda dan bagaimana cara mencapainya. Dan seterusnya sehingga Anda bisa mencapai goal di semester 8. Kalau Anda goalnya itu gelondongan, katakanlah lulus tepat waktu 4
4 tahun ya, IP 3,6 itu aja, maka sulit untuk mencapainya. Kenapa? Nggak ada evaluasi di setiap semesternya. Ya, ini contohnya. Ini saya contohkan satu aja, yang lainnya silakan nanti dibuat gitu ya, dibuat sebagai tugas kawan-kawan. Contoh goal setting pada semester 4. S, spesifik. Buat target spesifik, jelas apa, kapan, di mana, hindari menggunakan kata sangat luas seperti saya ingin lulus dan seterusnya. Contoh yang salah kayak gini. Saya ingin mendapatkan nilai baik pada semester 4. Ini salah. Ini salah. Ini kurang tepat, bukan salah. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena nilai baik itu berapa nilai baik itu? Nilai baik itu bisa jadi IPK, IP, indeks prestasi, bisa jadi nilai dalam mata kuliah dan seterusnya. Maka buatlah goal yang lebih spesifik. Gimana? Saya akan meningkatkan IP saya lebih baik menjadi 3,5. Di semester 4, IP saya naikkan menjadi 3,5. Sehingga ini dapat diukur. Oh, ternyata nanti semester 4 itu IP saya harus 3,5. Ya, harus 3,5. Ya, ini jelas. Jelas. Ini tanda merah ini menunjukkan ini jelas. Ini ada ukurannya. Ya. Yang kedua adalah measurable, dapat diukur, ya. Saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,5. Ya. Sebesar 0,5 menjadi 3,5. Dapat diukur agar target dapat dipantau. Seharusnya patokan itu memang harus ada ukurannya. Ukurannya berapa? Peningkatnya 0,5. Peningkatannya 0,5 ya. Sebar 0,5 menjadi 3,5. Ya. Ini menjadi sesuatu yang bisa diukur. Ya. Katakanlah kalau dalam bisnis begitu ya, ini mungkin contoh yang benar. Katakanlah kalau dalam bisnis saya akan meningkatkan penghasilan saya menjadi 10 juta per bulan setiap bulan. Itu spesifik ya. Maka ketika Anda sebagai seorang pelajar, maka seperti ini. Bisa jadi yang lainnya, monggo. 3,5 ini nggak tentu. Kenapa? Spesifik seseorang itu bisa jadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin kemampuannya berbeda bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah nilai dasarnya, nilai sebelumnya atau IP sebelumnya itu nggak sampai 3,0 atau menjadi hanya 2,9 katakanlah ya. Untuk mencapai 3,5 itu kan berat, sehingga membutuhkan usaha yang berat, sehingga dia mungkin hanya 3,2 katakanlah. Tidak apa-apa. Yang pasti itu sesuai dengan standar di perkuliahan Anda. Ya. Lebih bagus, lebih tinggi, lebih bagus, tetapi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Oke. Yang kedua adalah ini measurable tadi, dapat diukur. Ya, yang terpenting itu adalah dapat diukur berapa yang ingin dicapai, berapa yang ingin diukur. Oh, ternyata peningkatannya adalah 0,5. Ini yang harus diukur itu. 0,2 berarti itu diukur, nggak apa-apa, nggak masalah. IP saya meningkat 0,3, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika Anda itu IP-nya saat ini itu adalah 2,5, 2,8 katakanlah gitu ya. Kemudian saya akan meningkatkan IP saya lebih baik menjadi 4 gitu. Ini berat. Ini adalah sesuatu yang sangat berat ya. Sangat menantang gitu ya. Dan sepertinya sulit dicapai. Maka sesuai dengan realistis gitu ya. Nanti ada realistis begitu. Ya, realistisnya ada gitu ya. Nah, maka sesuaikan dengan kemampuan Anda, tetapi sesuaikan dengan standar yang ada di mana. Standarnya ada di profil psikologi tadi itu. Oke. Achievable ya. Ini adalah sesuatu yang dapat dicapai menyemangati. Ini tadi yang saya katakan bahwa ketika Anda IP-nya itu ternyata sebelumnya adalah 2,5 kemudian Anda ingin mencapai 4, itu adalah hal yang sangat berat. Maka buatlah tujuan itu jangan terlalu susah, jangan terlalu mudah. Kalau terlalu mudah itu maka Anda akan berat untuk mencapainya, malas untuk mencapainya. Juga begitu pula terlalu berat juga akan ketika ada halangan, wah wis cepat ngelukro ya. Cepat menyerah. Contoh yang benar itu saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,5. Semester lalu IP saya meningkat 0,3, jadi kali ini saya bisa meningkatkan 0, jadi 0,5. Kenapa? Peningkatannya hanya 0,2. Ya kan? Ada semacam step by step atau tingkatan yang harus Anda lalui. Nggak bisa Anda itu tiba-tiba meningkat menjadi
2 menjadi 3, itu berat sekali. Maka ini harus disesuaikan dengan kemampuan Anda ya. Meningkatnya 0,3, kemarin itu bisa 0,2 gitu ya. Kemarin itu bisa 0,3 bisa. Sekarang coba saya tingkatkan lagi menjadi saya tambah lagi 0,2 sehingga 3,5. Kemarin mungkin 3,3 ditambah 0,2 menjadi 0,5. Jadi peningkatannya adalah 3,5 nantinya. Kemudian yang ketiga adalah realistis. Harus sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda. Ini relevan gitu ya, relevan. Jangka panjang Anda dan sesuai nilai atau visi dan misi di mana Anda melaksanakan kuliah atau bekerja. Ya, jangan sampai Anda itu membuat tujuan itu nggak sesuai dengan di mana Anda itu kuliah atau di mana Anda bekerja. Katakanlah Anda di psikologi gitu ya. Anda ingin menjadi seorang marketing, bolehlah kalau itu memang ada psikologi marketing. Kalau itu bagian dari SDM. Tapi kalau Anda menjadi seorang teknik elektro, kuliah di psikologi, itu nggak bisa. Itu yang disebut dengan tidak relevan begitu ya. Ya. Nah ini, saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,5. Semester lalu IP saya meningkat 0,3. Jadi kali ini saya akan bisa. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang saya, yakni lulus 4 tahun dengan IPK 3,6. Jadi 3,5 ke 3,6 ini kan nggak jauh. Mudah dicapai. Bagaimana cara mencapainya? Dari nanti akan saya jelaskan gitu ya. Dan saat ini saya sudah memiliki laptop, buku-buku pedoman ya, serta kuota internet untuk mengikuti kuliah daring, serta memiliki teman-teman yang bisa diajak untuk diskusi bersama. Nah, inilah relevan dengan kondisi Anda, relevan dengan keadaan Anda, dan relevan dengan tujuan jangka panjang Anda serta visi misi yang Anda kuliah di sana. Oke. Nah, ini penting untuk Anda pahami kenapa bisa diukur enak mencapainya. Ketika salah nantinya, ketika nggak mencapainya, maka Anda bisa menelusur atau mengevaluasi kira-kira kesalahan saya di mana begitu. Akan lebih mudah untuk mengevaluasi dan kemudian membuat strategi yang lebih baru lagi. Dan yang terakhir adalah time bound, berbatas waktu, deadline batas waktu ya. Karena dengan batas waktu itu ternyata membuat kita lebih semangat ya. Lebih cepat. Contoh katakanlah besok tugas, sekarang ini mau mengerjakan gitu kan ya. Besok itu dikumpulkan. Semangatnya luar biasa Anda mengerjakan itu. Anda luar biasa mengerjakan itu. Tetapi jangan biasakan seperti itu. Yang dibiasakan adalah apa yang sudah Anda set itu harus berbatas waktu sehingga Anda seperti halnya ketika besok dikumpulkan. Maka itu menjadi semangat Anda untuk mengerjakan tugas Anda semaksimal mungkin dan secepat mungkin, sekreatif mungkin akhirnya. Nah, contoh, pada semester 4 yaitu selama 4 bulan kuliah efektif. Nah, ini 4 bulan kuliah efektif ya. Berarti satu semester itu katakan 4 bulan sampai 5 bulan kuliah efektif. Saya ingin meningkatkan IP saya 0,5 menjadi 3,5. Semester lalu IP saya meningkat 0,3. Jadi saya pasti bisa melakukannya dan bla 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 bla. Ya. Nah, ini menjadi time bound-nya. Maka ketika goal setting pada semester 4 itu adalah pada semester 4 yaitu selama 4 bulan kuliah efektif saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,5 ya. Semester lalu IP saya meningkat 0,3. Jadi kali ini saya bisa. Kenapa? Karena peningkatannya hanya 2. Hal ini sesuai dengan tujuan dan ya 2 itu tidak hanya tetapi mempertahankan IP 0,3 menjadi 0 tambah 2 gitu kan menjadi 0,5 itu juga membutuhkan tantangan tersendiri. Maka sesuaikan dengan kemampuan Anda ya. Dengan di sini hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang saya yaitu lulus 4 tahun dengan IPK 3,7 dan saat ini ya. Dan saat ini saya memiliki laptop, buku-buku serta kuota dan seterusnya dan ini menunjang kegiatan saya. Ketika Anda punya tujuan seperti ini bisa di breakdown menjadi goal nilai UTS seperti apa dan ini di breakdown menjadi goal setiap mata kuliah. Mata kuliah ini saya harus mencapai nilai sekian. Berarti ketika nilainya sekian katakanlah A gitu kan lah ya. Mata kuliah ini adalah A atau AB. Maka bagaimana cara mencapainya? Kemarin saya itu sudah memperoleh nilai B untuk dosen yang sama. Kemudian saya harus mencapainya, maka harus strategi seperti apa? Strateginya mungkin tugas dikumpulkan tepat waktu. Kemudian setiap kali ada sesi pertanyaan aktif di dalam setiap pertanyaan dan itu menjadi goal Anda nantinya. Katakanlah setiap kali dosen memberikan pertanyaan, saya menanyakan 1 pertanyaan minimal. Nah, ketika dosen memberikan tugas,
deadline-nya adalah 1 minggu, saya menyelesaikan 2 hari sebelumnya sudah saya kumpulkan. Itu adalah deadline yang harus kawan-kawan atau goal-goal yang harus kawan-kawan buat. Supaya apa? Bisa diperiksa gitu ya. Dan akhirnya apa? Ketika Anda itu spesifik tujuannya, maka yang terjadi adalah katakanlah setiap mata kuliah itu punya goal masing-masing ya, pingin nilai masing-masing katakanlah gitu ya. Maka yang terjadi adalah Anda lebih mudah untuk mencapainya dan kira-kira perilaku untuk mengarah ke sana itu akan lebih mudah Anda capai. Begitu pula ini menuju UAS gitu ya. Ini juga di breakdown menjadi goal ketika UTS, goalnya sudah selesai, nilainya sudah tercapai atau ada beberapa yang belum tercapai, maka Anda bisa merevisi perilaku Anda untuk mencapai tujuan Anda memperoleh nilai 3,5 nantinya. Dan ini bisa diaplikasikan kemana? Bisa diaplikasikan pada semester 4 Anda buat, semester 5 Anda buat, semester 6 Anda buat, semester 7 Anda buat, semester 8 Anda buat goalnya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat goalnya? Tulis di sini. Smart goal Anda apa? Semester 4 apa? Gitu katakanlah gitu ya. Anda tulis di sini. Menguasai materi apa? Katakanlah gitu. Lebih bagus lagi ini di breakdown lagi ketika Anda sudah memperoleh seperti ini, buat seperti ini, Anda breakdown lagi goalnya itu UTS, nilainya yang A itu berapa mata kuliah, yang AB itu berapa mata kuliah, sehingga Anda bisa mencapai penambahan penambahan IP 0,5 ya. Maka harus Anda lihat nih kira-kira nilai sekian itu berapa nilainya. Kalau seandainya saya dapat sekian itu berapa nilainya. Kalau saya aktif itu berapa nilainya. Itu harus Anda perhatikan. Kenapa? Setiap silabus itu ada pedoman untuk penilaian. Silabus mata kuliah itu ada pedoman untuk penilaian. Sehingga itu mempermudah Anda dalam membuat sebuah goal setting setiap mata kuliah. Ya. Nah, itu Anda masukkan ke sini. Ini yang harus Anda kerjakan ya. Anda mengerjakan yang namanya specific goal, Anda tuliskan measurable, achievable, relevant, tempoh, dikonkretkan di atas sini. Dijadikan satu di sini, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Ya. Goal ini, goal setiap semester itu dipisah-pisah menjadi UTS dan UAS atau setiap mata kuliah enggak apa-apa. Kalau saya nggak berkenan Pak untuk UTS UAS ya, tetapi saya lebih senang itu per mata kuliah, nggak apa-apa. Mata kuliah A nilainya sekian, kemudian berapa waktu Anda mencapainya, katakanlah UTS itu skornya berapa, tugasnya skornya berapa dan seterusnya. Kan ada berapa penilaian ya? Ada keaktifan, ada UTS, ada UAS, kemudian ada tugas ya, kemudian ada presensi. Maka ketika Anda ingin mendapatkan skor yang bagus, presensinya juga diperbaiki. Minimal kehadiran saya setiap mata kuliah, katakanlah UTS gitu ya. Minimal kehadiran setiap mata kuliah saya itu adalah 75%. Artinya nggak boleh bolos, hanya boleh bolos 3 kali. Kalau lebih nggak boleh. Atau 2 kali. Target saya adalah 1 kali bolos. Ya, atau 90% saya nggak bolos, saya masuk. Target Anda. Ya. Kemudian tugas dikumpulkan 2 hari sebelum deadline dari dosen. Yang ketiga, bisa jadi setiap mata kuliah itu ya saya harus bertanya kepada dosen setiap kali dosen menanyakan minimal 1 kali pertanyaan. Nah, itu yang bisa dicapai. Baru Anda bisa memperoleh yang namanya goal secara keseluruhan tadi itu. Ya. Nah, ketika Anda sudah menyelesaikan ini dan ternyata itu sesuai dengan tujuan Anda, kenapa? Karena ini memang mengarahkan Anda dalam berperilaku sehingga Anda lebih mudah untuk mencapai lulus semester 8, lulus kuliah S1 dalam waktu 4 tahun dengan IPK 3,7. Ini lebih mudah Anda capai. Ketika di breakdown menjadi semacam ini gitu ya. Kemudian di breakdown lagi menjadi semacam ini. Nah, oke. Nah, ini tadi. Oke. Nah, itulah pentingnya goal setting. Spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Harus benar-benar Anda pegang supaya apa? Goal Anda menjadi smart. Anda dalam mencapainya juga lebih mudah. Anda dalam mencapainya juga lebih enak, nyaman. Perilaku Anda juga akan mengarah ke sana sehingga apa? Sehingga tujuan Anda kuliah S1 4 tahun dengan IPK sekian itu lebih mudah Anda capai daripada Anda nggak punya tujuan-tujuan seperti ini. Maka buat mulai sekarang, karena Anda sekarang semester 4, maka buat mulai semester 4 ke depan nanti tujuannya seperti apa? Ya. Kemudian selanjutnya semester 5 dan seterusnya Anda buat dan itu bisa Anda tempelkan di mana
di kamar Anda atau dimanapun Anda bisa melihatnya. Supaya apa? Mengingatkan ketika Anda dalam kondisi down, ketika Anda dalam kondisi tidak termotivasi dan seterusnya. Maka goal itu akan mengarahkan Anda ke arah sana. Saya dulu pun ketika S1 juga membuat seperti ini, malah tidak spesifik ya, karena saya tidak belajar tentang ini, maka saya sekarang mulai spesifik dalam membuat sebuah goal. Dulu saya tidak seperti ini. Hanya saya tuliskan time bound-nya saja, lulus 3,5 tahun, IPK 4, tidak realistis 4 gitu ya. Harusnya terprogram bertingkat-tingkat begitu. Nah, setelah lulus itu kemudian saya kuliah S2, bekerja kuliah S2, dan ternyata ketika saya dosen saya evaluasi, oh ternyata alhamdulillah lulus 3,5 tahun. IP saya itu nggak sampai 4, hanya 3,8. Kemudian setelah itu benar-benar bekerja di biro psikologi yang saya inginkan. Kemudian setelah itu saya kuliah S2 dan jadi dosen. Berurutan. Saya buat kapan itu? Semester 1 kuliah S1. Saya rasakan ketika saya sudah menjadi dosen. Ternyata saya evaluasi lagi, oh ternyata tercapai semuanya ya, alhamdulillah. Mungkin itu juga kenapa mungkin ketika saya tempel itu ada orang tua kita melihat dan mendoakan itu semua, ya. Kemudian orang lain yang melihat itu juga mendoakan itu semua, sehingga apa? Doa itu banyak mengarah ke kita. Jadi tidak hanya dunia saja yang mendorong kita, tidak hanya tool saja yang mengarahkan ini, tetapi mungkin ada hal yang lain di luar itu semua yang mendorong kita atau menjadikan kita seperti itu. Maka perlu kita menuliskan sebuah tujuan dan kita bisa tempelkan di manapun juga yang bisa kita lihat. Dulu ketika saya down, saya lihat oh tujuan saya ke sini, maka saya harus belajar. Ya, dulu ketika saya skripsi itu pas 3,5 tahun menjelang 3,5 tahun itu saya dikejar sama teman-teman. Ayo Ghazali, kamu harus bisa menyelesaikan skripsi. Sampai saya itu sama teman-teman itu diberikan bukunya, sehingga saya ingat lagi, saya ingin lulus 3,5 tahun. Akhirnya berapa? Teman-teman saya satu tim itu lulus 3,5 tahun semuanya, sekitar 4 orang atau 5 orang begitu. Kenapa? Karena tujuannya itu jelas, terukur. Setiap kali ada materi saya wajib bertanya, itu goal saya. Setiap kali tugas 2 hari sebelumnya saya kerjakan. Nah, itu menjadi poin utama ketika kita membuat goal kecil-kecil, kita aplikasikan, kita evaluasi, kemudian tercapai goal yang besar itu. Itu bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah, Pak, bagaimana kalau kita sudah membuat goal tetapi kita belum mencapainya? Yang terpenting adalah di sini adalah Anda punya big why, ya, big why, gitu ya. Atau gampangannya alasan yang benar-benar besar kenapa saya membuat goal itu. Kalau Anda gak punya alasan yang besar dalam membuat goal itu, yang terjadi adalah Anda akan lebih mudah untuk kecewa, lebih mudah untuk putus asa, lebih mudah untuk tidak menjalankan goal Anda, kemudian Anda melepaskan goal itu. Kenapa? Karena Anda nggak punya big why, nggak punya alasan yang besar. Ketika kita punya alasan yang besar, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda akan lebih mampu untuk melakukan goal tersebut atau menjalaninya. Big why atau alasan itu ada hanya dua. Pertama adalah kesengsaraan atau disebut dengan punishment. Yang kedua adalah reward atau disebut dengan kebahagiaan. Maka mana yang membuat Anda, katakanlah saya itu kuliah S1 harus 4 tahun. Kenapa? Karena kalau seandainya saya nggak meluluskan S1 saya dalam 4 tahun atau 3,5 tahun begitu, maka biaya yang dikeluarkan oleh orang tua saya menjadi semakin besar. Ketika orang tua saya mengeluarkan semakin besar, maka usaha untuk membiayai saya semakin besar. Itu adalah sebuah kesengsaraan. Dan itu bisa Anda jadikan sebagai sebuah alasan. Nah, yang kedua adalah saya ingin membagikan orang tua saya lulus tepat waktu dengan IPK sekian, setelah itu saya bekerja di ini dan sebagainya. Itu adalah sebuah alasan yang sangat besar yang akan mengarahkan diri Anda untuk mencapai itu semua. Tapi kalau Anda nggak punya alasan atau big why yang sangat besar, yang menjadi persoalan adalah Anda ketika dihadapkan pada sesuatu halangan tertentu, Anda akan kesulitan untuk mencapainya. Anda akan lebih mudah untuk putus asa, sehingga apa? Anda sulit untuk mencapai goal Anda yang sudah Anda set sedemikian rupa. Ingat, sebelum Anda mempunyai atau membuat sebuah goal, maka yang terjadi adalah
saya sarankan Anda punya alasan yang sangat besar. Ketika saya membangun sebuah bisnis, kenapa bisnis saya itu belum berkembang dan seterusnya? Bisa jadi karena saya nggak punya alasan yang besar untuk itu. Tapi ketika saya bekerja, katakanlah gitu ya, saya punya alasan untuk membiayai keluarga saya, katakanlah gitu. Itu adalah alasan yang besar. Sebagaimana ada cerita gitu ya. Ada cerita, ada seorang ini pengen menguruskan badannya. Berbagai macam cara ia lakukan, berbagai step by step itu ia lakukan untuk menguruskan badannya. Suatu ketika dia ngomong ke seorang ahli begitu ya. Kemudian ahli itu ngomong ke dia, apa tujuanmu yang paling besar, apa tujuanmu supaya kurus itu? Dia bingung, ngapain ya saya kurus? Kemudian seorang ahli itu ngomong, dia hanya ngomong tentang kesengsaraan saja. Kalau seandainya kamu itu nggak kurus, ya, maka penyakit banyak dalam dirimu. Kemudian ketika banyak penyakit dalam dirimu, yang terjadi adalah kamu mungkin akan sakit-sakitan dan itu mengarah pada kematian. Katakanlah diabetes, kemudian katakanlah kolesterol dan seterusnya ya, yang kalau nggak sehat badanmu begitu, keluargamu bagaimana? Pertanyaannya itu, keluargamu bagaimana? Apa jawabnya? Oh iya ya, ketika saya nggak seperti itu, keluarga saya bagaimana ya? Ketika saya ternyata meninggalkan mereka dalam kondisi yang lemah, bagaimana ya? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mencari cara yang luar biasa, kreativitasnya muncul, kemudian dia aktif untuk mencapai tujuannya menjadi kurus dengan cara bermacam-macam cara. Akhirnya apa? Berhasil. Karena apa? Big way, big why, big why. Alasan yang sangat besar yang ada dalam diri Anda. Itu menjadi persoalan penting untuk Anda tetapkan pertama kali. Oke? Nah, karena Anda sudah sudah mengetahui semuanya, sekarang kita coba praktek. Silakan praktekkan tugasnya, kemudian konsultasikan kepada fasilitator ya. Kemudian buat deadline itu tujuan ini sejelas mungkin menggunakan teknik SMART begitu ya. Kemudian Anda harus punya alasan yang juga besar sehingga apa? Anda mampu untuk memiliki tujuan yang besar pula. Anda punya visi, Anda memiliki keyakinan visi tersebut dan Anda mampu untuk mencapainya. Vision, belief, and action. Terima kasih dari saya. Saya Ghazali Rusyid Afandi. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan semoga bermanfaat. Kita laksanakan bersama, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenyataan pada masa depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. 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 Salam sukses.